Jadi kan Elmira tadi itu baca doa iftitah. Ya, doa iftitahnya itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Artinya itu, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, manusia itu kan nggak luput dari salah, ya toh. Nah, sehari-hari antara sholat subuh sampai sholat zuhur kita baca lagi doa iftitah, minta lagi sama Allah dijauhkan dari kesalahan kita, gitu loh. Jadi kalau di sholat itu kita seakan ngomong sama Allah. Allah itu ada di depan kita. Jadi kita harus dengan penuh keyakinan bacaan yang kita baca harus tahu artinya. Terus kamu cuman hafal tok, nggak ngerti artinya, ya sholatmu jadi nggak khusyuk. Nah, Allahumma, ulangi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu kita minta dijauhkan kesalahan seperti jauhnya timur sama barat. Terus yang kedua, Allahumma nakini, Allahumma naqsilni min khotoyaya kama yunaqqasawul abyadu minat danas. itu artinya, ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Jadi dalam doa iftitah ini yang kedua, yang ayat keduanya kita minta disucikan, dijauhkan dari kesalahan. Terus yang kedua, disucikan. Jadi kalau kita baca doa iftitah, kita harus ingat bacaan kita dalam doa iftitah itu artinya itu. Terus yang ketiga, lanjutnya, Allahumma Allahumma khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Jadi kita tuh minta sama Allah supaya kembali bersih lagi. Cucilah kesalahanku. Jadi dalam doa itu kita minta loh sama Allah. Jadi ngomong sama Allah, minta, ya Allah, bersihkanlah aku, jauhkanlah aku dari kesalahanku. Yang kedua, ya Allah, sucikanlah aku. Ya Allah, yang ketiga, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Ya kan gitu. Kita harus ingat bahwa artinya kalimat yang kita ucapkan itu ini. Ya. Jadi kita sholatnya jadi khusyuk, nggak cepet-cepetan sholatnya, nggak kesusu gitu ya. Sholatnya khusyuk pelan. Kenapa? Karena setiap kalimat yang kita ucapkan dalam sholat kita tahu artinya. Kita meresapi, kita minta mohon ampun, kita minta Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah itu. Terus habis baca doa iftitah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita menyebut surat-surat setelah Bismillahirrohmanirrohim nanti itu adalah kasih sayangnya Allah. Setiap kolam itu kalimat dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran. Setiap kolam yang kita baca setelah kita membaca Bismillahirrohmanirrohim itu adalah kasih sayang Allah sebagai penuntun kita di dunia. Jadi kita harus tahu, ini adalah kalimat peringatan. Oh, ini adalah kalimat petunjuk, melakukan ini, melakukan itu. Oh, ini adalah kalimat larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu adalah bentuk sayangnya Allah sama manusia. Ya nggak sih? Di dalam Al-Quran juga disebutkan nggak boleh makan babi, nggak boleh makan darah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Kita memuji bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Jadi kenapa? Di dalam Al-Fatihah ini kita juga akan meminta. Tapi mintanya itu dengan cara memuji Allah dulu supaya permintaan kita dikabulkan. Misalnya Elmira mau minta ke ibu, Bu, ibuku yang cantik, ibuku yang ku sayang, aku pengen Bu beli es krim. Kira-kira ibu tega nggak menolak kalau Elmira mintanya kayak gitu?
ibuku yang cantik, ibuku yang kusayang, yang paling cantik di dunia, misalnya gitu. Kira-kira kalau Elmira minta, itu ibu tega nggak mau nolak? Jangan El, gitu misalnya gitu. Kira-kira jawabannya ibu gimana? Oh iya anakku sayang, kan mesti gitu toh. Iya kan? Oh, iya anakku sayang, nanti tak beliin ya, tunggu ibu gajian, kan mesti gitu ya. Tunggu sabar ya kan gitu. Atau enggak ibu pas punya uang, oh iya anakku sayang, mau minta es krim yang apa, kan gitu. Iya, iya toh. Kalau Elmira mintanya ke ibu ambe ayah kan, ayahku yang ganteng sedunia, misalnya gitu. Misalnya ya kan mau nolak jadi enggan, males, iya saya anakku sayang kurek gitu. Iya saya nak ya, tunggu ayah gajian, tunggu nanti punya uang ya, kan gitu toh. Ya, jadi cara kita meminta itu juga diajarkan di dalam Al-Quran. Kepada manusia, kepada Tuhan, mintanya dipuji dulu. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Allah segala puji bagimu Tuhan semesta alam, kan gitu. Minta terusan. Pemilik hari pembalasan, ya kan? Belum. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di Al-Fatihah artinya itu, iya karena budu wa iya karena stain, kami memohon pertolongan. Jadi kita doanya minta pertolongannya Allah dalam Al-Fatihah. Ya Allah tolonglah aku, Tuhan semesta alam yang mampu membolak-balikkan hati manusia, gitu. Pemilik hari pembalasan, ya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, baru minta, ya kan? Minta pertolongan, minta bimbingan ke jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau sholat, Al-Fatihahnya itu diyakini artinya, nggak hafal nggak Elmira? Oh hafal Al-Fatihah, hafal. Ya, tapi ngerti nggak artinya? Jadi setiap dibaca dalam sholat, Elmira jadi ingat, oh aku ini lagi ngomong sama Allah, lagi memuji Allah, lagi minta sama Allah. Jadi aku harus sungguh-sungguh nih ngomongnya, gitu. Harus konsentrasi nih, seakan-akan Allah ada di depanku, Allah sedang nunggu aku minta. Minta apa Elmira? Gitu kan, gitu. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Terus yang terakhir, syiratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya kesehatan, ya kepintaran, ya pribadi yang menyenangkan, orang keluarga yang saling menyayangi, kan gitu. Itu semua adalah nikmat, ya. Nikmat itu nggak hanya uang. Kadang yang berupa uang membahagiakan juga menyengsarakan, ya. Terus yang paling bahagia apa nikmatnya? Diberi ampunan sama Allah dari kesalahan-kesalahan, itu yang nikmat paling bahagia. Kenapa? Karena di dunia ini kan cuma sementara. Nanti kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Entah itu muda, entah itu tua. Iya, ada yang tua terus meninggal, kan gitu ya. Nah semuanya itu hanya mengharapkan ampunan, karena di dalam kehidupan manusia itu kan ada yang melakukan kesalahan yang disengaja, ada yang enggak, kan gitu. Jadi waktu kita mempersiapkan diri dalam sholat itu kita minta pengampunan, minta pertolongan, jalan yang lurus, beri nikmat gitu. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi gitu, kalau baca Al-Fatihah itu diyakini kamu minta sama Allah. Jadi kamu kalau baca Al-Fatihah harus sungguh-sungguh gitu. Dalam setiap sholat berapa kali Al-Fatihahnya? Kalau maghrib berapa kali Al-Fatihah? 2 kali. Ya sih? Iya, setiap bacaan berdiri itu toh Al-Fatihah. Oh iya ding? Iya enggak? Siap. Berarti kalau maghrib ada berapa Al-Fatihah? 3 gitu loh. Ya, jadi kalau kita rukuk, kita tuh memuji bahwa Allah itu maha suci. Ampuni aku ya Allah, sambil menunduk, ampuni aku ya Allah gitu. Jadi dalam kalimat sholat itu semua banyak minta ampun. Al-Fatihah, iya toh, iftitah, minta ampun. Terus
ruko itu minta ampun, ya Allah ampuni aku. Mungkin di antara subuh sampai duhur tadi aku melakukan kesalahan yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, ampunilah aku ya Allah. Mungkin aku berpikir, nggak sampai berucap tapi berpikir aja tentang keburukan orang lain, itu ampuni aku ya Allah. Kan kita nggak tahu dosa yang kecil maupun besar menurut penilaiannya Allah. Nah kita minta ampun di situ. Jadi waktu berdiri Allahu Akbar, waktu ruko sama waktu bangun dari ruko ya. Terus waktu sujud bacanya apa? Sujud sama subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Subhana rabbiyal a'la enggak? Oh, artinya Maha suci Engkau ya Allah ya Rob. Jadi waktu sujud juga kita muji kepada Allah, Maha suci Engkau. Nah waktu di antara dua sujud, Allahumma firli warhamni wajburni wadini warzuqni, itu dia lupa. Tuhanku ampunilah aku. Lo minta ampun lagi toh, duduk di antara dua sujud, mohon ampun lagi. Ya Allah Tuhanku ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku dari segala kekurangan, angkatlah derajatku, berikanlah aku rizki dan petunjuk, dan berilah keselamatan kepadaku. Tuh, jadi minta ampun, minta petunjuk jalannya lurus, petunjuk bagi jalan orang-orang yang diridhoi sama Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Terus kita ruko itu ngapain? Doanya tentang apa? Ruko itu doanya tentang apa? Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah, mohon ampun juga sama Allah. Ya, mohon ampun ya Allah, ampunilah aku. Mohon ampun toh. Ya, terus waktu tegak, waktu berdiri dari ruko, minta ampun juga. Itu tadi doa iftitah. Apa doa sujudmu? Jadi waktu kita duduk itu minta sama Allah. Jadi Elmira mau bacain permintaannya Elmira waktu sujud boleh, waktu berdiri boleh, kapanpun Allah lagi mendengarkan gitu. Doa kalau di dalam sholat itu biasanya mudah dikabulkan. Kenapa? Kan tadi muji dulu, muji. Ya Allah yang maha penguasa alam semesta, maha pengasih, maha penyayang, kan kita muji dulu. Jadi waktu Elmira sholat harus khusyuk, harus tahu arti bacaannya. Saya nggak tahu artinya, cuma hafal tok, nggak khusyuk, cepet-cepetan. Terus pokoknya selesai 3 rakaat, selesai 4 rakaat, selesai 2 rakaat gitu. Nggak merasa ada sama Allah. Iya enggak? Iya, kamu sholatnya gitu, cuma ngikutin imam. Nggak boleh, sekarang harus dilatih, karena kamu sudah mulai hafal. Habis ini naik kelas 5. Kelas 5 itu biasanya sudah mulai menstruasi, atau enggak nanti kelas 6 menstruasi, atau enggak nanti SMP menstruasi. Jadi Elmira setiap sholat itu sudah bernilai ibadah. Jadi Elmira harus mulai latihan mulai sekarang, supaya khusyuk sholatnya, sedang berhadapan sama Allah, sedang omong-omongan sama Allah, sedang minta ampun sama Allah, sedang minta dikasih sama Allah. Minta apa aja, mau minta apa kek, mau minta Elmira bisa pergi haji kek, gak pengen ya, siapa tahu nanti saat keluarga Elmira bisa berangkat ke sana bareng-bareng. Ya, lihat Ka'bah. Ka'bah itu rumahnya Allah, bukan kita menyembah batu ya. Manusia, umat Islam bukan menyembah batu. Ka'bah itu hanya pusat untuk berkumpulnya umat Islam, karena disitulah rumahnya Allah pertama kali di bumi, masjid pertama kali di bumi. Jadi turunnya pertama perintahnya Allah itu yaitu tadi bangun Ka'bah itu. Sejak Nabi Adam sudah ada. Jadi Nabi Adam sama istrinya Siti Hawa itu ketemunya juga di sana, di Mekah, nggak jauh dari Ka'bah. Makanya orang-orang berhaji itu untuk mengingat bahwa pertama itu sejarahnya umat Islam itu di sini. Terus berkembang peradaban, terus sempat ditinggalkan. Ka'bah itu jadi tempat
berhala-berhala. Pernah tahu cerita itu. Terus Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, membangun kembali Ka'bah. Pernah dengar nggak sama anaknya Ismail? Pernah dengar nggak? Kayaknya pernah. Ya itu ceritanya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita nanti punya kesempatan datang ke Mekah sama ke Madinah itu makamnya Nabi Muhammad, rumahnya Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad dari Mekah diusir sama kaum Quraisy, dia lari ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah di Madinah juga dia menyebarkan ajaran Islam. Terus sampai meninggalnya Nabi Muhammad di sana. Karena hanya orang-orang penduduk Madinah yang mau menerima. Yang lain-lainnya di Taif dilempari batu, siram air kotor kayak gitu di Taif itu. Jadi selama perjalanan dari Mekah kemarin Bude Hani waktu umroh itu dari Mekah ke Madinah itu 5 jam naik bis. Tapi Nabi Muhammad nggak naik bis, waktu itu naik kuda. Naik kuda sama jalan kaki. Jadi ke Madinah dari Mekah diusir kan, dia lari, dikejar sama suku Quraisy, mau ditangkap. Ayo kejar Muhammad gitu, dia sembunyi di gua, sembunyi lagi di mana gitu. Sampai di Madinah berapa hari itu. Kalau kita naik bis saja 5 jam. Dia jalan, beliau itu jalan, Nabi Muhammad itu jalan, naik kuda, nanti jalan lagi. Kamu tahu jalannya itu ya El ya, waktu naik bis kanan kiri itu gunung, bukit dari batu, tumpuk-tumpuk. Jadi jangan dibayangin kayak di Indonesia gunungnya bagus-bagus, ada tanamannya hijau-hijau, sejuk. Di sana itu batu semuanya. Sampai sekarang? Ya iya, sampai sekarang. Dari zamannya Nabi. Gunungnya Nabi Muhammad yang namanya Gua Hiro itu bukan gunung yang kayak di Indonesia yang banyak tanamannya, nanti ada buah rambutan, ada buah pepaya, ada buah pisang. Enggak, di sana itu enggak ada. Benar-benar gunung batu tumpuk-tumpuk gitu. Jadi batu ditumpuk-tumpuk gitu. Kering, tandus, enggak ada tanaman yang hijau yang enak gitu, enggak ada. Bahkan yang di tempat namanya Taif itu kayak di sini tuh Malang. Di sini tuh kayak di Ungaran, banyak gunung tinggi-tinggi. Di Taif itu gunung tinggi. Di Taif itu kayak rumah yang ada di gunung gitu loh. Tapi gunungnya tuh batu, El. Nggak ada tempat yang bagus. Jadi turun itu pasir, batu, rumah kayak gitu. Indonesia yang paling bagus pokoknya. Kalau Indonesia ada sungai, di sana nggak ada, El. Gitu. Mekah nggak ada? Nggak ada. Ya ada tapi di jauh sekali tempatnya itu harus naik dulu kayak gitu. Nggak kayak di sini di mana-mana ada sungai, nggak, di sana nggak ada. Harus naik dulu. Iya, harus ke bukit-bukit dulu, cari airnya tuh susah, kan padang pasir. Mekah tuh padang pasir. Iya, perjalanannya tuh semuanya tuh kayak tanah luas gitu. Kayak Mesir. Iya, hampir. Mesir kan pinggir. Pokoknya daerah sana itu. Makanya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia itu. Ada laut, ada pulau-pulau, ada pantai, bisa ke gunung, deket sama gunung, deket sama pantai, deket sama hutan. Di sana nggak ada hutan. Nggak ada hutan. Tanamannya nggak ada sama sekali. Iya, tanamannya tuh kecil-kecil, terus garing-garing gitu. Ya ada sih kayak kebun gitu ya, tapi nggak besar, El. Kayak misalnya ya pokoknya nggak besar kayak di sini ya, kebun itu sampai luas gitu, nggak di sini tuh, di sana itu. Jadi kebun kurma tok gitu, buahnya kurma gitu, di sana keren. Pokoknya ya gitulah. Cuma di sana itu kalau kita sholat bernilai 100 kali lipat pahalanya. Misalnya sholat jamaah berapa gitu, nanti dikalikan 100 kalau sholat di sana gitu. Makanya waktu di sana itu banyak-banyakin sholat di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, di Mekah sama di Madinah. Di Madinah itu di masjid Nabi Muhammad. Kayak Surabaya sama Semarang jaraknya 5 jam. Mekah sama Madinah apa bedanya maksudnya? Oh, Mekah itu tempatnya Ka'bah, kalau Madinah itu tempat tinggalnya Nabi Muhammad. Kan dulu di Ka'bah ini banyak kaum Quraisy yang menyembah berhala itu loh, El.
jahat, mereka suka memusuhi umat Islam. Terus Nabi Muhammad itu diburu. Nabi Muhammad itu di sana, padahal mereka juga satu saudara sama Nabi Muhammad, tapi dimusuhi Nabi Muhammad gitu loh. Terus Nabi Muhammad kan disuruh hijrah sama Allah, diperintahkan untuk hijrahnya kemana? Ke Madinah. Nah ini Kubah Hijau ini makamnya Nabi Muhammad. Jadi kemarin itu Bude itu ke makamnya Nabi Muhammad. Ini masjidnya. Jadi ini masjidnya. Lihat makamnya nggak? Nggak boleh. Ditutup tembok. Jadi makamnya Nabi itu ada di dalam tembok tanpa jendela, tanpa pintu. Terus piye? Ya sudah. Kayaknya ada pintu tapi nggak pernah dibuka mungkin. Apa nggak ada pintu? Pokoknya ditutup tembok keliling. Nah kita kalau ke sana itu cuma bisa lihat pagernya tok. Katanya nggak ada itu. Apa? Katanya nggak ada pintu. Pagar kan termasuk pintu. Makam itu kan yang buat mesannya itu tanah itu toh. Itu dikelilingi tembok. Lah di sekitar tembok itu ada pagar. Nah kita tuh masuk masjidnya itu yang di sekitarnya makam kan. Nah habis ditutup tembok ini masih dipageri. Ditutup tembok keliling. Ini dulu adalah rumahnya Nabi yang jadi makamnya itu. Jadi Nabi itu meninggal, dikubur di tempat tidurnya, digali, terus dikubur. Ini yang nembok orang. Ya setelahnya Nabi itu ditembok, suruh nembok. Setelahnya Nabi meninggal itu belum ditembok, masih di pagar biasa. Terus sahabatnya Nabi meninggal, terus ini meninggal lagi, terus akhirnya selesai ditutup semua, nggak boleh ada yang takutnya ngambil tanah. Kalau biasanya kalau ke makam-makamnya Sunan, ya makamnya waliullah. Tidurnya Nabi di sini. Dulu di sini tempat tidurnya Aisyah, istrinya Nabi, Bunda Aisyah. Jadi di sini tempat tidurnya Nabi biasanya berbaring, di sini Bunda Aisyah. Nabi itu meninggal, dikuburkan di tempat meninggalnya. Aisyah nggak meninggal? Belum, setelahnya Nabi kan Aisyah masih muda. Oh ini Muda meneng ya toh. Kayak Pak Diari sama Budi. Kan jauh jaraknya. Pak Diarinya sudah tua. Ya kayak gitulah. Terus habis itu di sini dimakamkan lah Aisyah, istrinya Siti Aisyah itu tidur di sini. Nah terus habis itu ada sahabatnya Nabi dimakamkan. Nah sahabatnya Nabi itu minta aku makamkan di sampingnya Rasul gitu. Pas dia meninggal dia bilang dulu. Iya, wasiat namanya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini Abu Bakar itu ayahnya Aisyah meninggal, pesannya dia mau dimakamkan di sampingnya Nabi Muhammad. Oke, dimakamkan di situ. Aisyah udah nggak tidur sini, udah nggak tidur situ. Terus habis itu ada satu lagi sahabatnya Nabi, satu lagi. Nah itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga meninggal setelah itu, dikuburkan di sini. Jadi yang Nabi di atas, Abu Bakar sampingnya sini ke bawah, agak bawah, yang satu lagi agak bawah lagi. Jadi itu nih danahnya. Oh, ini loh pagernya. Ini loh makamnya. Ini ditutup. Dulu itu ini kamarnya Nabi Muhammad toh. Ini kok bisa tahu? Ya dulu sebelum dibangun tembok, ini sudah dibuat miniaturnya. Gini, ini dulu tidurnya Siti Aisyah, Bunda Aisyah. Ini Nabi Muhammad, ini Abu Bakar, ini Umar bin Khattab. Gimana sekarang makamnya sekarang ditutup di dalam sini, nggak bisa siapapun nggak bisa lihat, siapapun nggak bisa megang, siapapun nggak boleh megang pintunya, nggak boleh. Ini di sekitarnya, jadi habis dipagar gitu ya El ya. Ini di sekitarnya ini itu dibagi dua El. Jadi di rumahnya Nabi itu sebelah sini itu masjid dulu, tempatnya Nabi khotbah, ngasih ceramah gitu loh, khotbah Lah di antara rumahku dan tempat aku
berkhutbah itu namanya raudhah. Raudhah ini yang akan nanti di surga itu ada taman surga. Raudhah itu yang katanya Nabi nanti itu akan ada di surga. Jadi kalau kita sedang ke sana, ini ditutup ini sih, bagi dua sih. Nah di raudhah itu kita perempuan sama laki-laki itu nggak boleh ketemu kalau mau sholat di sana gitu. Kalau mau sholat di sana itu nggak boleh ketemu. Jadi kalau laki nanti lewat sini, perempuan lewat sini gitu loh. Jadi kita mau sholat di sini itu katanya nanti doanya itu cepat dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi orang-orang itu antri mau sholat di sini ini loh, di raudhah. Ya kenapa kok Nabi Muhammad itu nggak kaya? Ya karena Nabi Muhammad itu berjuang dalam, sebenarnya Nabi itu kaya tapi nggak mau memperlihatkan kalau dia itu kaya. Cuma dia hidupnya sederhana, secukupnya. Kenapa? Karena sama Allah nanti akan ditanya kekayaanmu untuk apa. Kalau dia mau bermewah-mewah, nanti sama Allah dihitung. Ya, ini loh petanya. Dihitung semua sama Allah nanti. Anunya apa? Yang kamu pakai, mas-masanmu, cincinmu, kalungmu. Kan ada orang yang suka pamer kalungnya emas banyak, gelangnya emas segini, terus antingnya gilir-gilir gitu kan. Terus apa namanya, kalungnya, terus kakinya kempring-kempring gitu, bunyi kalau jalan tring 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 kan gitu. Itu semua nanti akan ditanya sama Allah. Tujuanmu pakai itu apa? Apakah tujuanmu itu ingin memamerkan kamu punya gitu? Tujuanmu itu apa? Untuk memberi orang, kamu misalnya, oh aku punya kekayaan ini apa untuk perjuangan dalam agamaku. Aku punya kekayaan ini untuk ngajari murid-muridku. Misalnya, oh aku punya laptop ini untuk ngajari Elmira belajar agama kan gitu. Oh untuk ngajari, nanti sama Allah dihisapnya, oh iya kamu punya laptopmu buat baik apa enggak? Oh dibuat ngajari. Oh iya ilmu itu bermanfaat, ya sudah. Tapi kalau dibuat nonton film tok, nonton internet tok, nggak dibuat berdakwah, nggak dibuat ngajari, nggak dibuat hal-hal yang baik, nanti sama Allah ditanyakan. Termasuk HP-mu tuh nanti kamu buat apa? Kamu buat main game tok seharian, nggak kamu buat berdakwah, nggak kamu buat belajar, itu nanti sama Allah ditanyakan. Masih cuma satu HP-nya.